Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah Indonesia di kelas 10. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi mengenai Kesultanan Islam yang ada di Pulau Jawa, yaitu Kesultanan Mataram. Ya, kita lihat lokasi dan sumber sejarah. Nah, sebelumnya kita lihat dulu bahwa Kesultanan Mataram ini tidak ada kaitannya dengan Kerajaan Mataram kuno ya. Kalau Mataram kuno itu Hindu-Buddha. Nah, sekarang kalau di Mataram ini adalah Mataram yang coraknya agama Islam. Nah, pusat Kesultanan Mataram Islam ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta sekarang, yaitu Kota Gede. Dalam sejarahnya, Kesultanan Islam Mataram ini punya peranan penting dalam proses Islamisasi di Pulau Jawa ya, melanjutkan dari Kesultanan Demak yang sebelumnya, dan juga menaklukkan berbagai daerah. Salah satunya itu ada wilayah Cirebon dan Galuh itu berhasil ditaklukkan oleh Kesultanan Mataram Islam sebagai kelanjutan dari Kesultanan Demak. Nah, ini peta lokasi dari Kesultanan Mataram Islam. Kita lihat di sini ada ibu kotanya, di Kota Gede. Ya, ini Imogiri terkenal sebagai tempat pemakaman dari sultan-sultan dari Mataram. Kemudian ini yang tanda hitam ada kota-kota penting di wilayah Mataram. Nah, ini Kesultanan Mataram sebelum tahun 1613, ini wilayahnya yang di tengah ini, kemudian nanti mulai berkembang ke wilayah-wilayah yang lain. Ini wilayah perluasan dari Kesultanan Mataram. Serangan militer juga dilakukan oleh Kerajaan Mataram ke berbagai daerah, ditandai dengan tanda panah merah ini ya. Kemudian terjadi juga peperangan di beberapa tempat, contohnya ini ada di Malang, ada di Surabaya, ada di Lasem, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke kondisi sosial, politik, ekonomi dari pemerintahan Mataram Islam. Nah, Mataram Islam seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ini didirikan oleh Senopati. Senopati ini merupakan orang yang juga punya peranan dalam Kesultanan Demak. Nah, Senopati kemudian mendirikan Kesultanan Mataram hingga wilayahnya hampir menguasai separuh dari wilayah Pulau Jawa. Nah, kemudian Pangeran Senopati ini wafat digantikan oleh anaknya, yaitu Sultan Mas Jolang. Sultan Mas Jolang ini pemerintahannya tidak seperti ayahnya, ini semakin melemah di masanya Mas Jolang, sehingga banyak juga pemberontakan oleh negara-negara vasal atau negara bawahan dari Mataram. Nantinya Sultan Mas Jolang ini wafat di wilayah Krapyak, makanya dijuluki juga dengan sebutan Pangeran Sedo Krapyak. Nah, Sultan Mas Jolang digantikan oleh Raden Mas Rangsang dengan julukan atau dengan gelar Sultan Agung Hanyokro Kusumo ya. Sultan Agung inilah yang menjadikan Mataram sebagai kesultanan yang kuat dan menjadi puncak kejayaan di Kerajaan Mataram itu ada di masa Sultan Agung. Sultan Agung sendiri menguasai wilayah-wilayah di luar Mataram pada masa itu dengan cara penaklukan. Beliau melatih para tentara ya, sehingga menjadi tentara yang hebat, tentara yang kuat, sehingga banyak melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah yang lain. Nah, di masa Sultan Agung itu mulai masuk kekuasaan dari VOC di Pulau Jawa. Jadi wilayah Pulau Jawa, terutama Jawa wilayah bagian barat nih, yang dulu ketika zamannya Demak itu sempat dikuasai oleh Portugis bangsa asingnya. Nah, di masa Sultan Agung dikuasai oleh VOC atau Belanda ya, orang-orang dari Belanda. Nah, VOC sendiri ini kedudukan di Batavia pusatnya. Nah, ini tentu akan menimbulkan kekhawatiran bagi Sultan Agung, Kesultanan Mataram. Akhirnya Sultan Agung melakukan penyerangan karena dianggap VOC ini mengganggu secara ekonomi ya, perdagangan itu sangat mengganggu, sehingga akhirnya Sultan Agung memutuskan untuk menyerang VOC di Batavia. Ada 2 kali penyerangan di tahun 1628 dan 1629. Di tahun pertama 1628 itu penyerangan Sultan Agung itu gagal. Kenapa? Karena kita lihat dari wilayahnya ya, dari peta pun kelihatan. Ini pusatnya ada di wilayah Jawa Tengah ya, di wilayah Yogyakarta. Sekarang menyerang ke wilayah
Batavia ya. Dari kota gede sendiri, dari Mataram ke Batavia itu perlu waktu yang lama ya. Kita tidak bisa membayangkan kondisinya seperti zaman sekarang. Itu mungkin kalau sekarang terhitung dekat ya dengan kendaraan. Di masa itu butuh waktu yang lama ya, karena jarak yang ditempuh juga cukup jauh. Ditempuhnya dengan cara apa? Itu penyerangan dilakukan dengan jalur darat tentu saja ya, menggunakan mungkin ada kuda dan juga sebagian dengan jalan kaki. Nah, karena tidak adanya persiapan yang cukup baik ya, mereka banyak yang sudah kelelahan ketika mencapai wilayah Batavia ya, ketika melakukan penyerangan itu banyak yang kelelahan, dan juga yang nantinya perbekalannya tidak cukup sehingga banyak yang tewas sebelum menyerang. Nah, itu penyebab kegagalan serangan yang pertama. Kemudian di tahun 1629 ini kemudian Sultan Agung menyerang kembali, tapi dengan persiapan yang lebih kuat ya, dipersiapkan karena banyak yang kelaparan, kecapean. Dan di sepanjang perjalanan itu sudah disiapkan lumbung-lumbung padi ya, persediaan makanan, sehingga ketika perjalanan mereka tidak akan kelaparan, tidak akan juga mengalami kelelahan seperti di kejadian sebelumnya. Sayangnya Sultan Agung juga ini di serangan kedua mengalami kekalahan karena adanya penyusup, adanya pengkhianat yang memberitahukan lokasi lumbung-lumbung padi ini kepada pihak VOC, sehingga lumbung padi ini banyak yang dihancurkan, banyak yang dibakar oleh VOC, sehingga serangan yang kedua pun ini mengalami kegagalan. Tapi walaupun gagal, serangan ini bisa dibilang merupakan suatu keuntungan juga untuk Mataram atau untuk Pulau Jawa, karena ini memperlambat perkembangan VOC di wilayah Nusantara atau di wilayah Pulau Jawa pada masa itu. Seperti itu ya. Jadi serangannya itu dilakukan oleh Sultan Agung 2 kali. Nah, kemudian nanti kita lihat di masa pemerintahan Sultan Agung, wilayah-wilayahnya ini dibagi menjadi beberapa bagian sistem pemerintahannya. Ada 4 ya. Pertama, Kota Negara, ini daerah pusat keraton. Ya, ini wilayah keraton. Kemudian ada Negara Agung. Nah, ini Negara Agung itu wilayah yang masih berdekatan dengan keraton. Ini dipimpin oleh Fatih Dalam. Kemudian nanti ada Mancanegara. Mancanegara itu daerah di luar Negara Agung. Jadi wilayah-wilayah taklukan tapi yang sudah agak jauh wilayahnya. Ini dipimpin oleh Fatih luar. Kemudian ada juga wilayah pesisir. Wilayah pesisir ini berarti wilayah yang paling luar, yang sudah mendekati pantai, mendekati laut. Jadi kalau kita lihat dari segi ekonomi, sebetulnya kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram Islam itu punya 2 corak, yaitu maritim dan agraris. Maritim karena dia punya pelabuhan juga. Agraris ini sumber daya alam dari pertaniannya juga sangat besar. Oke, ini raja-raja selanjutnya setelah Sultan Agung wafat, ini mulai ada kemunduran ya, karena raja-raja yang menggantikannya itu tidak sekuat Sultan Agung. Ini ada Amangkurat I, ini Mataram mengalami kemunduran karena Amangkurat I itu bersahabat dengan VOC. Mulai masuklah VOC ke wilayah Mataram. Ini terjadi banyak pemberontakan karena tidak setuju dengan kebijakannya Amangkurat I. Salah satunya itu ada pemberontakan Trunojoyo dari Madura. Nah, Amangkurat I kemudian wafat di wilayah Tegal Arum. Amangkurat I digantikan Amangkurat II. Nah, ini sama lemahnya dengan Amangkurat I, di mana VOC hampir bisa menguasai seluruh Mataram dan juga membangun ibu kota Mataram yang baru. Jadi Amangkurat II ini kemudian karena VOC-nya sudah mulai berkuasa, nah Amangkurat II mulai melipir dari yang kota gede, dia memindahkan pusat kekuasaannya ke wilayah Kartasura. Kemudian Amangkurat III. Nah, Amangkurat III ini seperti kita lihat ya, sebetulnya ini di masa yang hampir mirip dengan Pakubuwana I. Kenapa bisa ini 1703 Amangkurat, 1704 ini ada Pakubuwana, sementara Amangkurat sampai 1708. Nah, berarti ada 2 sultan ya di sini. Nah, ini adalah tindakan dari VOC. Ketika Amangkurat III menjabat, itu Amangkurat III ternyata
sultan yang anti dengan VOC, anti dengan Belanda. Nah, VOC tentu tidak tinggal diam, akhirnya VOC mengangkat Pakubuwana I sebagai sultan tandingan. Akhirnya ada 2 sultan lah di wilayah Mataram. Seperti itu. Atau nama lain Pakubuwana I itu adalah Pangeran Puger. Nah, Amangkurat III melakukan perlawanan sampai akhirnya ditangkap oleh VOC dan dibuang ke wilayah Ceylon atau Sri Lanka. Nah, kemudian ada Amangkurat IV, digantikan lagi dengan Pakubuwana II. Pakubuwana II digantikan oleh Pakubuwana III. Nah, di masa Pakubuwana III inilah Kesultanan Mataram kehilangan wibawanya hingga berujung pada Perjanjian Giyanti, ya, perjanjian yang membagi 2 wilayah Mataram ya menjadi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasuhunan Surakarta pada 13 Februari 1755. Nah, ini menandakan sudah mulai ada perpecahan dari Kesultanan Mataram dan ini mulai ada campur tangan dari pihak Belanda. Kemudian 1757 dipecah lagi yang tadinya Surakarta dengan Yogyakarta oleh Perjanjian Salatiga, dipecah menjadi Kesultanan Yogyakarta, Surakarta dan juga Mangkunegaran. Ini karena adanya perebutan kekuasaan di antara para penerus kerajaan Mataram ya. Jadi bisa kalian baca lagi lebih jelas ya. Nah, kemudian di tahun 1813 Kesultanan Yogyakarta dibagi lagi menjadi 2, yaitu Yogyakarta dan Pakualaman, sehingga terbagi resminya Mataram Islam ini menjadi 4 ya, ada Yogyakarta, Surakarta, Pakualaman dan Mangkunegaran. Oke. Kita lihat peninggalannya apa aja. Di sini ada kebanyakan peninggalan di Mataram itu mulai dibangun di masanya Sultan Agung, di masa kejayaan Sultan Agung. Kita lihat dari peninggalan berupa karya sastra, yaitu sastra gending yang dibuat oleh Sultan Agung, berisikan cerita-cerita Jawa. Kemudian ada kitab Surya Alam, ini kitab tentang aturan atau hukum-hukum yang memadukan antara aturan Islam dengan aturan di Jawa. Kemudian diciptakan juga sistem kalender Jawa, penanggalan Jawa yang memadukan antara bulan Hijriah atau tahun-tahun Hijriah dengan bahasa Jawa. Kemudian tumbuhnya budaya kejawen. Mungkin kalian pernah dengar ya, budaya kejawen ini adalah budaya yang memadukan antara budaya Islam, budaya Hindu-Buddha, dan juga budaya Jawa asli. Ya, mungkin demikian mengenai Kesultanan Mataram. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang kesultanan yang lain di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.